Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, salam perubahan. Dalam video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi lebih tahu tentang kemerdekaan belajar yang menjadi impian besar Ki Hajar Dewantara. Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, yang di dalamnya terdapat 3 kerangka perubahan yang harus diperhatikan. Yang pertama, kodrat keadaan, yang merupakan bagian dasar pendidikan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan alam, tempat siswa berada, baik itu budaya maupun kondisi alam geografisnya. Aksi nyata kodrat alam dengan menanamkan pada diri siswa agar mudah beradaptasi dimanapun, dengan menghormati keberagaman karakter dan budaya. Di kelas, yang saya lakukan adalah mengadakan rolling tempat duduk dan teman duduk setiap minggunya. Dan ini harus membudaya. Anak-anak sudah melakukannya dengan sendirinya. Agar siswa terbiasa berteman dengan siapapun, tidak cuma dengan satu teman saja. Kemudian menerapkan pembelajaran berkelompok, sehingga anak akan bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan siapa saja. Dengan kerja kelompok, dengan belajar kelompok, siswa akan lebih mengenal diri sendiri, saling belajar satu sama lainnya, belajar menghargai satu sama yang lainnya. Kodrat zaman. Kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Aksi nyata dengan kodrat zaman ini di sekolah adalah membiasakan siswa dengan teknologi. Sekarang zamannya teknologi. Jadi selama masa pandemi, pembelajaran menggunakan e-learning yang saya inisiasi. Dan sekarang pun setelah new normal, teknologi ini masih dimanfaatkan. Karena kita sadar, waktu pengembangan e-learning ini investasinya cukup besar. Tidak murah, makanya tetap dipergunakan. Selain itu, dengan menggunakan e-learning, berarti kita sudah lebih maju dari sebelumnya. Karena itu, ya jangan mundur lagi. Dengan tetap mempergunakannya. Akan tetapi disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Di new normal ini, e-learning kita gunakan untuk pemberian materi, tugas, absensi, dan agenda belajar atau agenda guru. Bahkan ujian tengah semester, PAS, kita masih gunakan dengan sistem ini sehingga hemat kertas, hemat waktu. Aksi nyata lain dengan membekali siswa dengan mengadakan program pengembangan diri. Yang pertama, pengembangan diri VCT, Virtual Coordinator Training. Membekali siswa dengan keterampilan pengelolaan video conference dengan Zoom atau Jimit, terus menjadi host, moderator, dan narasumber. Kemudian, bagaimana cara membuat media presentasi dengan menggunakan PPT maupun Canva, serta membuat flyer digital. Outputnya VCT ini kemudian anak-anak menggunakannya dalam kegiatan literasi dan dzikir pagi, atau saat belajar kelompok kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Semua ini sudah menjadi kebiasaan, sudah membudaya di sekolah saya. Pengembangan diri IT, mengenalkan siswa terhadap perangkat-perangkat teknologi. Kemudian podcast, agar siswa lebih percaya diri. Mendorong siswa untuk lebih berliterasi, untuk lebih banyak pengalaman sehingga siswa akan terbiasa, akan mudah berbicara di depan umum. Kemudian kegiatan baca tulis Al-Quran, dzikir pagi maupun kultum atau kajian, agar anak-anak di zaman kapanpun siswa tetap berakhlak mulia, mengutamakan adab. Ini untuk bekal mendatang. Jadi persaingan global selain teknologi, anak-anak juga dibekali dengan bercocok tanam. Di sini bercocok tanam hidroponik. Dengan adanya perubahan zaman, lahan akan semakin menyempit. Jadi anak-anak diharapkan nantinya ke depan bisa memanfaatkan lahan
bisa memanfaatkan lahan di sekitar untuk tetap hijau walaupun tidak punya sawah maupun kebun. Anak-anak juga dibekali berwirausaha, entrepreneur. Di sekolah diadakan kegiatan SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Di sini mental berdagang anak-anak diajarkan. Karena apa? Tidak semua orang punya mental ini, punya mental berdagang, punya mental berwiraswasta. Banyak orang cuman cari aman. Nah, di sini anak-anak diajarkan untuk bersaing global. Banyak orang cuman berusaha, berencana untuk usaha berdagang, tapi tidak jadi. Karena apa? Tidak punya mental. Cari aman saja. Takut. Maka dengan diadakannya SPV berdagang ini, anak-anak belajar untuk produksi, ya. Produksi makanan kemudian dijual di sekolahan, ya. Untuk konsumennya adalah anak-anak, murid-murid itu sendiri dan guru. Sehingga nanti di kedepannya punya jiwa entrepreneur, mengawali perubahan. Kerangka yang kedua adalah memiliki prinsip perubahan. Kami sadar bahwa untuk tetap bisa bertahan dan eksis harus punya nalar kritis, inovatif. Karena itu aksi nyata di sekolah saya dengan membentuk tim litbang. Dan saya sendiri sebagai kepala litbang ditunjuk oleh kepala sekolah. Selain saya juga sebagai guru mata pelajaran. Jadi dengan adanya litbang, kita akan terus berinovasi untuk menyesuaikan perubahan zaman. Berinovasi dengan menerapkan pendidikan yang berpusat kepada siswa. Dan tetap mengacu dengan visi sekolah. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, disiplin, serta berbasis iptek. Ini visi saat ini. Tapi dengan adanya perubahan zaman, bisa saja visi ini berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Saya juga telah menginisiasi website sekolah sebagai media informasi di luar sana. Juga menampung saran baik dari siswa, guru maupun masyarakat luas sebagai apa? Sebagai evaluasi demi kemajuan sekolah. Selanjutnya kerangka perubahan yang ketiga, yaitu pendidikan harus memerdekakan. Setiap anak punya keunikan sendiri. Ibarat siswa ini bagikan kertas sudah ada tulisannya, akan tetapi tampak buram. Tidak jelas, samar-samar. Maka tugas gurulah yang memperjelas, yang mempertegas tulisan itu. Dengan membekali pengetahuan dan berbagai keterampilan, karena itu di sekolah disuguhkan beberapa pelajaran dan berbagai keterampilan pengembangan diri serta ekstrakurikuler yang disukai siswa. Karena kita tidak tahu di mana kita ditempatkan, apa pekerjaan kita nanti, apa pekerjaan siswa nanti. Akan tetapi kalau sekolah sudah membekali berbagai ilmu, berbagai keterampilan, dimanapun siswa nanti akan siap dan beradaptasi. Pendidikan berbasis siswa tetap memberikan penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Aksi nyata lainnya adalah kegiatan zikir pagi dan kajian yang semuanya dilakukan siswa dari persiapan sampai mengisi acara. Tujuannya untuk memupuk karakter siswa beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kritis, serta bisa bekerjasama satu sama yang lainnya agar acara berjalan lancar, berjalan sukses. Ini bagian penerapan profil pelajar Pancasila juga. Di sini guru bukan sekedar mengajar, akan tetapi mendidik, menuntun, mengarahkan siswa. Filosofi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Filosofi ini berlaku untuk semua warga sekolah, untuk guru maupun siswa. Di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Aksinya dari filosofi ini, guru memberi sebagai coach bagi siswanya, juga sebagai coach bagi guru lain. Ini sering saya lakukan, ya, membantu mengarahkan siswa untuk mengedit video, ya, video pembelajaran, video
presentasi kerja kelompok ya, atau untuk media pembelajaran lain atau media presentasi PPT ya. Bapak, Ibu, kakak, adik, semua penonton video saya ini, inti dari video ini adalah perubahan. Kehidupan terus berubah. Kita harus terus bergerak untuk berubah. Tidak sedikit orang pintar, akan tetapi endingnya tidak melakukan apa-apa. Cuma diangan-angan saja. Mereka cuma memikirkan untuk dirinya sendiri. Maka hidup tidak membawa dampak positif bagi lingkungan lainnya. Saya berharap setiap dari diri kita, diri kalian semua, tidak sekedar menjadi pendengar, tidak sekedar menjadi penonton, melainkan menjadi pelaku. Semoga kita semua sukses lahir batin, sukses dunia akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian tayangan aksi nyata modul 1.1 yang saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.